Labbaik Allahumma labbaik. Sesaat lagi kita ikuti info terbaru kondisi terkini Jamaah Haji Kota Tegal di Tanah Suci dalam program spesial Liputan Haji Sebayu FM. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat Kota Tegal dan pendengar Sebayu FM dimanapun Anda berada. Saat ini di belakang saya tampak Jabal Uhud atau Gunung Uhud atau Bukit Uhud yang berada di Madinah. Karena saat ini saya sedang mendampingi jamaah haji Kota Tegal mengunjungi atau berziarah ke Jabal Uhud. Jabal Uhud ini cukup istimewa dan menjadi tempat tujuan bagi jamaah haji dan umroh dari manapun. Kenapa istimewa? Karena Rasulullah pernah menyatakan bahwa Jabal Uhud adalah satu dari sekian gunung yang akan hadir di surga kelak, yang akan ditemui di surga kelak. Jadi ini yang membuat Jabal Uhud menjadi istimewa. Dan juga Rasulullah pernah menyatakan bahwa Jabal Uhud mencintai kami, begitupun kami yang ada di sini mencintai Jabal Uhud. Jadi itulah yang kemudian menjadikan Jabal Uhud sangat istimewa. Baik, nanti kan kita akan jalan-jalan menyelusuri Jabal Uhud, apa saja yang ada di balik istimewa Jabal Uhud dan apa saja destinasi yang ada di dalamnya. Baik, tetap bersama kami. Liputan Haji Sebayu FM. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Tampak keramaian pengunjung Jabal Uhud dari berbagai dari jamaah haji dari berbagai penjuru dunia. Ya, terminal yang sudah dibangun begitu luas, sudah cukup mampu menampung sekian banyak bis yang mengangkut wisatawan. Tidak hanya jamaah haji dari Indonesia, tetapi jamaah haji dari penjuru dunia yang saat ini sedang berada di Mekah juga mengunjungi Jabal Uhud ini. Tampak dari jamaah haji asal China, asal Uzbekistan, ada lagi banyak lagi dari Afrika, Nigeria. Ya, tampak sesak pengunjung di sini sampai ke atas. Mereka naik di atas bukit, mereka berdoa, ada juga yang selfie. Nah, ini di bawah, ini jalan baru yang dibangun oleh pemerintah Arab Saudi untuk memudahkan para pengunjung atau wisatawan mencapai ke Bukit Uhud. Baik, salah satu destinasi di Jabal Uhud ini adalah makam para syuhada perang Uhud, sejumlah 70 orang dari sahabat Rasul. Dan ini dia makamnya, hanya tampak seperti tanah lapang karena memang kebijakan dari pemerintah kerajaan Arab Saudi tidak menggunakan batu nisan. Sementara di sebelah sana ada bangunan, nampaknya seperti perkantoran. Nah, biasanya para pengunjung di sini selain melihat lokasi makam, juga mendoakan para syuhada. Sini ada papannya. Ini ada yang menggunakan bahasa Arab, ada yang menggunakan bahasa Inggris.
bahasa India dan juga bahasa India ini. Sementara pengunjung masih asik untuk menikmati ini dan tidak ingin bergerak, meskipun yang di hadapan mereka hanya tanah lapang. Nampaknya mereka menghayati betul bahwa disinilah menjadi saksi meninggalnya atau tewasnya 70 pejuang muslim yang insya Allah husnul khotimah. Sebagaimana dicatat dalam banyak hadis bahwa perang Uhud adalah perang fenomenal di mana kaum muslim Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah langsung hanya berjumlah 700 orang, tetapi mampu mengalahkan kaum musyrikin yang dari Mekah yang berjumlah 3.000 orang lebih. Jadi 700 pasukan muslim mampu menaklukkan 3.000 pasukan musyrikin Mekah. Pada awal-awal peperangan semestinya pasukan muslim sudah bisa memenangkan pertarungan itu, tetapi nampaknya di akhir pertarungan ketika kaum musyrikin sudah mulai kewalahan, sebagian melarikan diri, pasukan panah yang berada di bukit sekitar lokasi peperangan itu kemudian turun karena mereka hendak merampas harta benda dari kaum musyrikin yang tertinggal di lokasi perang. Padahal mereka dari awal sudah diperingatkan oleh Rasulullah, jangan sampai meninggalkan bukit. Tetapi karena mereka melihat begitu banyak barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin setelah kewalahan, maka mereka turun dan tidak mengindahkan pesan dari Rasulullah. Akibatnya ketika mereka turun, komandan pasukan atau kepala pasukan musyrikin Khalid bin Walid yang waktu itu belum masuk Islam kemudian putar balik menyerang mereka yang baru turun dari bukit, dan akhirnya 70 pasukan kita gugur dan kemudian dimakamkan di areal ini. Itulah kenapa perang Uhud dikatakan perang yang sangat fenomenal, dan Rasulullah secara berkala atau disebutkan haulan secara periodik selalu ziarah ke makam syuhada perang Uhud ini. Baik masyarakat Kota Tegal dan pendengar Sebayu FM dimanapun Anda berada, saat ini telah bergabung bersama kami Bapak Haji Ahmad Siddiq. Beliau petugas haji Indonesia Jawa Tengah yang bertugas untuk mendampingi jamaah haji Kota Tegal SOC Kloter SOC 34. Boleh menyapa dulu Pak Ahmad Siddiq? Halo Sebayu pendengar dan salam pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ahmad Siddiq, apa yang Anda ketahui tentang Jabal Uhud ini, atau ada nilai histori apa yang ada di balik Jabal Uhud ini? Baik, terima kasih. Jabal Uhud adalah satu gunung yang berada di area Madinah, tempat di mana terjadinya perang Uhud, yaitu perang yang kedua yang diikuti oleh Rasulullah SAW setelah perang Badar. Banyak sekali pelajaran historis yang bisa kita ambil dari Uhud, yaitu yang mana dalam perang Uhud ini kaum muslimin pertama kali mengalami kemenangan karena sudah menguasai medan. Namun sejak awal Rasulullah menginstruksikan agar para sahabat itu kalau sudah berada di atas gunung jangan turun. Yang pasukan panah itu ya? Dan pasukan panah. Namun apa daya ketika sudah mengalami kemenangan waktu yang agak lama, kemudian dikira oleh para sahabat sudah selesai, dan di bawah itu sudah banyak rampasan perang atau ghanimah dari tentara-tentara kufar Quraisy atau orang-orang kafir Quraisy, sehingga
sahabat kemudian mengambil jarahan atau ghanimah tersebut. Namun sahabat rupanya lupa dengan pesan Rasulullah agar tidak bergeser sampai ada instruksi. Maka ketika mengambil ghanimah itu, kemudian ternyata orang-orang kafir Quraisy tahu bahwa kaum muslimin turun, sehingga kemudian di balik gunung kafir Quraisy memutar balik, kemudian naik di gunung dari sebelah, dan kaum muslimin kemudian mengalami kekalahan. Pada inilah yang nilai historis yang kita dapat, bahwa satu, mengikuti perintah Rasulullah SAW itu adalah suatu kewajiban, apapun kondisinya. Itu diantara yang gugur itu ada paman Rasulullah ya? Iya, jadi di sini jenderal yang dipercaya oleh Rasulullah untuk membawa panji Rasulullah SAW adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Rasulullah Umair ini ketika membawa panji Rasulullah, tangan kanannya terpotong oleh kaum kafir. Kemudian bendera diambil dengan tangan kiri kemudian potong, kemudian didekap sambil didekap dengan tangan yang ada, sampai akhirnya gugur di medan Rasulullah SAW. Dan Mus'ab bin Umair ini orang yang dulunya di Mekah adalah orang yang sukses pekerjaannya, namun disebut orang yang paling zuhud ketika meninggal dunia. Diceritakan bahwa hanya sehelai kain yang bisa menutupi jasadnya Mus'ab bin Umair, sehingga idza ghutta wajhu bada rijlahu, ketika ditutup kepalanya kakinya kelihatan, ketika kakinya ditutup kepalanya kelihatan. Ini saking sederhananya hidup Mus'ab bin Umair. Ada satu lagi sahabat namanya sahabat Hamzah, yaitu pamanda Rasulullah SAW yang membackup Rasulullah SAW sejak di Mekah. Ini dibunuh oleh Wahsy. Wahsy itu adalah Al-Guju, suruhan dari Hindun bin Abi Sufyan, sehingga Hindun menjanjikan Wahsy jika bisa mengambil jantungnya Hamzah maka akan dikasih onta. Maka Wahsy kemudian mengambil jantungnya itu, dan inilah Rasulullah bersedih sekali. Dan satu hal juga di sini, darah Rasulullah menetes, dan itu Rasulullah tidak berkenan, karena malaikat Jibril mengatakan, "Hai Rasulullah, jika darahmu turun di bumi, saya akan menghancurkan Uhud." Tapi Rasulullah demi manusia menahan sakitnya dan menahan tetes darahnya agar tidak jatuh di muka bumi. Ini adalah Rasulullah SAW. Saking cintanya dengan manusia, beri kemanusiaannya luar biasa. Ada satu lagi sahabat namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini beliau ini menyesal tidak ikut perang Badar. Ketika perang Uhud ini beliau terdepan sekali. Bahkan diingatkan, "Hei Anas bin Nadhr, kenapa kamu maju tanpa persiapan? Ketahuilah, inni la ajidu rihal jannah min Uhud. Saya tahu baunya surga dari Uhud." Maka Anas bin Nadhr ini adalah sebelum kaum muslimin ini adalah orang yang paling maju ketika dalam perang Uhud. Jadi ada 3 sahabat yang banyak ceritanya di sini. Satu Hamzah, kedua Mus'ab bin Umair, dan yang ketiga adalah Anas bin Nadhr. Kira-kira itu, dan bisa diambil pelajaran apa yang saya ceritakan tadi, bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, mendapatkan pelajaran pada kita semuanya bahwa perjuangan untuk umat manusia, perjuangan untuk agama itu adalah sangat membutuhkan pengorbanan yang sangat luar biasa. Kita adalah generasi yang penikmat, yang hanya meneruskan perjuangan-perjuangan para syuhada Uhud. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari tempat ini, keberkahan dari syuhada Uhud, dan cita-cita kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga negara kita menjadi negara yang maju, baldatun thayyiban wa rabbun ghafur. Demikian Pak Firman, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan dari Pak Kiai Haji Ahmad Siddiq yang cukup detail tentang nilai yang terkandung di balik syuhada Uhud ini. Demikian dari Jabal Uhud, Firman Hadi melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لبيك اللهم لبيك. Terima kasih Anda telah ikuti liputan Haji Sebayu FM. Dapatkan info terbaru kondisi jamaah haji Kota Tegal di Tanah Suci berikutnya tetap di 94 Sebayu FM. لبيك اللهم لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك.